Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Terima ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, Bu. Destinasi ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk memaparkan materi tentang destinasi budaya positif. Ya. Baik, sebelum saya tampilkan di eh, layar presentasi tersebut, kita akan bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan kita pada siang ini yang mana saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Baik, dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini sebagai uswatul hasanah, ya, sebagai teladan bagi kita semua umat manusia. Baik, Bapak Ibu, saya akan uh, izin untuk menampilkan presentasi. Sudah sudah muncul. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada tampil di layarnya? Saya ulang kembali dulu. Masuk kembali. Oke. Sudah terlihat tidak? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, saya akan mulai untuk mempersingkat waktu. Saya akan mulai materi ya kegiatan pada hari ini. Yang mana di sini akan kita bahas tentang diseminasi budaya positif. Yang mana di sini ada 6 macam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah segitiga restitusi dan yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada disiplin positif menurut atau yang dikemukakan oleh Bapak Dr. William Glasser, yang mana di sini ada terbagi empat. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri atau diri Anda. Nah, maka di sini adalah makna disiplin adalah belajar belajar kontrol diri dengan
menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang berikut adalah semua perilaku memiliki tujuan. Di sini termasuk dalam teori motivasi. Di teori motivasi ini terbagi tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Di mana di sini di bagian ketiga ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Selanjutnya pada bagian ketiga model berpikir menang-menang. Yang selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol, yang mana yang pertama itu adalah yang penghukum, yang kedua adalah pembuat terasa bersalah, dan yang ketiga adalah teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Selanjutnya di segitiga restitusi terbagi atas tiga bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan yang selanjutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, di mana di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Ini adalah disiplin positif yang dikemukakan oleh teori kontrol Dr. William Glasser. Selanjutnya di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini adalah pembahasan yang pertama yang di dalam budaya positif yang kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada beberapa bagian di bawah. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan selanjutnya perubahan paradigma belajar. Di sini ada pertanyaan dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu yang mana di sini tertera bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana di sini dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Di tabel kita lihat bahwa bagian dari stimulus respon ini berbeda dengan teori kontrol, yang mana di sini yang pertama realitas kebutuhan atau kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya, yang kedua semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan seterusnya. Di sini stimulus respon dan teori kontrol itu memiliki kalimat yang tidak sama. Yang mana di sini kita lihat sudah diperhatikan yang telah saya baca tadi. Di bagian pertama itu, di stimulus respon itu memiliki realitas atau kebutuhan bersama, sedangkan di teori kontrol itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, mungkin ini yang dapat dibahas untuk di slide ini. Dan yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang makna dari kata disiplin, yang mana di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar menyatakan
pertanggungjawaban atau peran What's the Least Health itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin atau pimpinan dalam umumnya. Adapun adapun artinya tidak lain ialah orang tadi hanya mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah apa makna dari disiplin. Di sini berasal dari bahasa Latin atau yang disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang berikut, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang berikut di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang mana di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang dikemukakan oleh Diana Gossen 1998. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana terkait di sini yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini sudah tadi kita bacakan uh, yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dan Diana Gossen. Selanjutnya ada yang ketiga, itu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini teori motivasi perilaku manusia, yang mana di sini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang mana ada pertanyaan di sini ada, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka ini dia termasuk di dalam motivasi internal. Ini adalah termasuk di dalam tujuan disiplin positif. Yang selanjutnya di sini ada contoh kasus atau pertanyaan reflektif yang mana di sini saya akan bacakan di sini kasus ini ya, contoh kasus dalam sekolah.
Ini ada IPA dan gurunya Pak Seno. Ya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup. Menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup. Ya. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada pertanyaan tentang kasus di atas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Sekarang di pertanyaan tadi, di sini ada jawaban yang dapat saya bacakan juga tentang nomor 1 tadi, ya, tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA. Ya, tindakan Pak Seno membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu dan meminta IPA untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya adalah sangat tidak pantas dan merendahkan. Guru seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan penuh kasih sayang. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk hukuman yang tidak mendidik dan lebih mirip perilaku melecehkan yang dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya di pertanyaan kedua, di sini tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman. Ya. Jadi hukuman adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menghukum atau menegur seseorang atas tindakan yang dianggap salah atau melanggar peraturan. Dalam kasus ini, Pak Seno menggunakan situasi tersebut untuk menghukum IPA dengan meminta dia berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya sebab akibat dari ketidakmampuannya menjawab pertanyaan. Namun, hukuman semacam itu tidak sesuai dengan konteks pendidikan yang seharusnya memberikan konsekuensi yang didasarkan pada peraturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran anak atau siswa. Ya, di sini kita bahas tentang apa itu hukuman. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang selanjutnya adalah apa itu konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengontrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan atau konsekuensi yang mengikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Gosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi, yang mana yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 dari ciri-ciri restitusi tersebut. Selanjutnya di sini kita pembahasan berikutnya itu keyakinan kelas. Yang mana di sini ada pertanyaan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan apa menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan ya kelas? Di sini ada beberapa pertanyaan ya mengenai pertanyaan di atas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya di sini pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ukuran poster, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Yang mana di sini ada contoh
kalimat negatif, yakni jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positif, eh, kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Dan yang keempat, tinjaulah kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ada beberapa contoh di sini adalah berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan atau kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, yang kelima adalah tinjauan ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan dan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Dan yang terakhir adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang mana di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kesenangan atau fun. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah penguasaan atau power. Ya, di sini ada penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kebebasan. Kebebasan ini atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa,
Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Laser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dan belajar. Nah, di sini ada contoh soal dan bisa kita perhatikan bahwa saya kecewa dengan kamu. Ya, ini terkait dengan kecewa itu adalah menjadi yang membuat orang merasa bersalah. Yang mana di sini kecewa itu pasti yang dinyatakan di sini adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, ada ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di sini terkait dengan cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya adalah aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Jadi di sini murid atau siswa kita itu maunya selalu bebas ya. Jadi di sini uh, adalah menyangkut dengan atau terkait dengan kebebasan. Selanjutnya materi yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Yang mana di sini posisi kontrol restitusi terbagi uh, atas 5 bagian. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir atau yang kelima adalah manajer. Ya, di sini ada pembahasan tentang penghukum. Dalam posisi ini, individu yang memiliki kontrol berusaha memaksa atau mengancam seseorang untuk mengikuti perintah atau aturan. Pendekatan ini didasarkan pada hukuman, sanksi, atau ancaman negatif. Contohnya, seorang guru yang menggunakan hukuman fisik atau ancaman untuk mengendalikan perilaku siswa. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di mana posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti pada dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Yang ketiga, mengenai posisi kontrol restitusi yaitu teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Positifnya adalah dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya adalah akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semuanya jika bersama bersama guru lain. Yang keempat adalah pemantau. Pada posisi ini, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu tata tertib atau peraturan sekolah. Dan yang terakhir di sini adalah yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi ini di mana guru melakukan sesuatu
bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak dan karakter murid. Nah, di sini ada tabel yang terbagi motivasi yang dibagi dalam motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Mungkin ini saya tidak bacakan, jadi kita melangkah ke eh, materi berikutnya, itu segitiga restitusi. Yang mana di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini terbagi atas 3 tahapan, yang mana di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di pembahasan tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ada di sini beberapa kalimat-kalimat yang dapat ungkapkan kepada murid-murid kita, yaitu yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima adalah bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama di sini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah mungkin menjadi kalimat-kalimat yang terdengar asing buat kita. Jadi yang selanjutnya adalah yang ketiga, adalah menanyakan keyakinan. Yang mana di sini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini yang pertama adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga adalah apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang pertanyaan keempat adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang kelima adalah penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Yang terakhir adalah apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Ya, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu.
Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ya, di sini ada gambar segitiga. Yang ini yang dimaksud adalah gambar segitiga restitusi. Yang mana kita telah bahas tadi. Yang pertama itu dalam tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan keidentitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan di bagian luar segitiga warna merah ini ada sudah kita bacakan tadi. Jadi Bapak dan Ibu eh, bisa membaca sendiri di layar atau di layar presentasi yang ada di depan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah pengucapan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru yang hebat, eh, dan ini sudah mengakhiri kegiatan atau materi yang telah saya paparkan di layar presentasi kita tadi. Dan mudah-mudahan ke depannya Bapak dan Ibu guru yang hebat dapat menerapkan di sekolah masing-masing dan di yang lebih utamanya lagi di dalam kelas kita sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya, kami sebagai presenter atau pemateri di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ibu Dr. Saya berikan kembali kepada Ibu Dr. Terima kasih. Johor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Oh iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaan diberikan kepada
eee, kami, yang mana tadi yang ditanyakan oleh Bu Johra adalah yang mana yang lebih, cocok atau lebih, pas untuk kita lakukan di dalam, sekolah yang mana di sini yang mana disebut adalah, sekolah dasar, iya. Jadi menurut saya mungkin, untuk anak SD itu mungkin yang lebih baik atau yang, lebih utama kita gunakan di sini adalah sebagai, mungkin saya ambil 2 yang itu yang ketiga adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Iya, mungkin, itu yang dapat saya jawab untuk, pertanyaan dari Ibu Johra, yang mana, di sini kita lihat bahwa di posisi kontrol tadi yang sebagai teman itu, ya, posisi kontrol tersebut guru tidak menyakiti muridnya, ya. Jadi, mungkin itu cocok untuk anak-anak SD, usia-usia SD. Karena kenapa di sini, di dalam, apa namanya, pada sekolah dasar atau, eee, di anak usia 9 tahun ke bawah itu atau di usia SD itu, mungkin masih, apa namanya, masih kita mengupayakan untuk selalu akrab dan bersikap ramah kepada murid-murid kita sehingga, di dalam kesehariannya tidak, apa namanya, tidak terbebani dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang dapat saya, utarakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Zohrah dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya,
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. eh, Baik atas kesempatan yang kedua diberikan kepada kami. Mungkin di sini saya cuman ingin mengatakan bahwa eh, di dalam hidup positif itu mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah atau di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya eh, sampaikan untuk semua para ibu guru dan bapak guru yang hebat. Ya, mungkin sampai di sini ucapan yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.